Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Bagus Mahendra, mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai water passing dalam ilmu ukur tanah. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ilmu yang saya bagikan pada video kali ini. Langsung saja mungkin ke pembahasannya. Di sini yang pertama ada water pass. Apa sih water pass itu atau water passing? Jadi sini water passing adalah metode pengukuran dalam ilmu ukur tanah untuk menentukan perbedaan tinggi atau elevasi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi menggunakan alat water pass. Metode ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Jadi singkatnya, water passing itu adalah cara mengetahui mana titik yang lebih tinggi atau rendah secara akurat. Oke, next. Tujuan pengukuran beda tinggi. Dari sini saya menemukan 5 tujuan pengukuran untuk beda tinggi, yaitu yang pertama untuk menentukan elevasi tanah, yaitu kita bisa mengukur ketinggian titik-titik di permukaan tanah untuk perencanaan proyek. Yang kedua di sini ada perencanaan infrastruktur. Jadi kita bisa membuat jalan, drainase, bangunan itu sesuai kontur tanah yang ada. Lalu yang ketiga di sini ada menghitung kemiringan. Kita dapat menentukan kemiringan, menentukan slope permukaan untuk sistem drainase optimal. Lalu yang keempat di sini ada kita dapat menentukan volume galian dan timbunan menggunakan kebutuhan galian dan timbunan dalam tanah konstruksi. Lalu yang terakhir di sini untuk kesesuaian desain yang sudah kita buat, itu memastikan tinggi bangunan sesuai dengan gambar kerja yang sudah direncanakan. Next. Lalu di sini ada prinsip dasar pengukuran elevasi. Jadi water passing bekerja berdasarkan prinsip sederhana namun akurat. Alat water pass menghasilkan garis bidik horizontal yang menjadi referensi untuk mengukur perbedaan tinggi antar titik. Perbedaan elevasi dihitung dari selisih pembacaan pada rambu ukur di titik belakang backside dan titik depan foresight. Jadi di sini kita menggunakan rumus delta H sama dengan backside dikurangi dengan foresight. Jadi di sini ada juga keterangannya, BS itu backside, pembacaan belakang, lalu FS itu adalah foresight, pembacaan depan. Lalu di sini kita menggunakan interpretasi, jika backside lebih besar daripada foresight, maka artinya titik depan itu lebih tinggi nilainya. Lalu jika backside lebih kecil daripada foresight, maka artinya titik depan lebih rendah daripada titik belakang. Lalu kita lanjut lagi di sini. Peralatan water passing. Di sini saya kelompokkan menjadi 4. Yaitu yang pertama ada alat itu sendiri, yaitu water pass. Ada alat utama yang menghasilkan garis bidik horizontal. Jadi water pass itu dilengkapi juga dengan teropong untuk pengamatan dan juga nivo gelembung untuk pengecekan keseimbangan. Jadi fungsi gelembung ini adalah untuk kita melakukan centering, apakah alat yang kita gunakan itu sudah berada di posisi tengah atau sudah seimbang atau belum. Lalu selanjutnya di sini ada rambu ukur. Jadi rambu ukur ini adalah alat berbentuk mistar dengan panjang 3-5 meter berskala cm atau mm sebagai referensi pembacaan tinggi. Alat ini dibuat dari bahan yang ringan namun tetap kokoh. Lalu selanjutnya di sini kita ada tripod. Jadi tripod itu kita gunakan untuk menaruh alat water pass kita agar dia stabil dan tidak mudah goyah. Yaitu alat dengan bentuk kaki 3 yang menopang alat water pass seperti yang saya sampaikan agar stabil dan tidak bergoyah. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa alat untuk membantu kita saat praktikum, yaitu yang pertama adalah alat meteran untuk mengukur jarak. Lalu ada patok untuk marking titik. Nah, patok ini kita dapat menggunakan benda apa saja seperti paku atau batu di sekitar site
yang dapat kita gunakan. Lalu ada buku catatan untuk mencatat hasil-hasil yang kita dapatkan, dan juga payung untuk kita perlindungan cuaca atau untuk melindungi alat waterpass itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada prosedur pengukuran waterpass. Dari sini ada beberapa step yang kita lakukan sebelum kita melakukan pengukuran. Itu yang pertama, di sini kita akan menentukan benchmark atau titik awal, titik acuan dengan elevasi yang sudah diketahui. Contohnya di sini benchmarknya sama dengan 100.000 meter menjadi referensi awal seluruh pengukuran. Selanjutnya di sini ada pemasangan alat waterpass. Jadi setelah kita menentukan benchmark atau titik awal, kita pasang alat waterpass ke tripod yang sudah kita siapkan. Dan juga setelah kita pasang alat waterpassnya, kita akan mengatur nivo, yaitu gelembung yang tadi ada pada alat, agar seimbang. Bagaimana cara menentukan nivo agar seimbang itu? Kita tetapkan nivo itu hingga ke posisi tengah dari lingkaran. Jika tidak atau belum ada posisi tengah, artinya alat yang kita gunakan itu belum pada posisi yang seimbang atau stabil. Setelah sudah stabil, kita dapat langsung menggunakan waterpass. Lalu kita akan melakukan pembacaan ke arah backside. Jadi kita arahkan teropong ke rambu ukur di titik benchmark, yaitu pembacaan BS digunakan untuk menghitung tinggi garis bidik atau HI. Lalu setelah melakukan pembacaan pada backside, kita akan melakukan pembacaan ke arah foresight atau FS. Jadi kita arahkan teropong ke arah rambu ukur di titik yang akan kita ukur. Jadi pembacaan FS ini digunakan untuk menghitung elevasi titik yang ada pada site. Lalu setelah kita menemukan data-data yang sudah kita ukur atau kita uji, kita akan melakukan perhitungan beda tinggi, yaitu kita menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya, yaitu delta H sama dengan backside dikurangi dengan foresight untuk menentukan perbedaan elevasi antara titik benchmark dan titik yang akan diukur atau foresight. Lalu selanjutnya di sini ada contoh perhitungan untuk profil memanjang. Diketahui data elevasi benchmark adalah 100.000 meter. Lalu backside 1.500 meter, dan juga foresight-nya di sini ada 1.200 meter. Itu langkah pertama, kita akan menghitung HI, yaitu dengan cara benchmark akan kita tambahkan dengan backside, yaitu 100.000 ditambah dengan 1.500, yaitu hasilnya 100.500. Lalu langkah kedua, kita akan menghitung elevasi titik depannya dengan cara elevasi sama dengan hasil yang tadi pada langkah pertama kita kurangi dengan 1.200, menghasilkan nilai 100.300. Jadi kesimpulannya, titik depan memiliki elevasi 100.300 lebih tinggi 0,300 meter dari benchmark. Beda tinggi atau delta H sama dengan 1.500 dikurangi 1.200 sama dengan 0,300 meter. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan profil melintang. Nah, di sini profil melintang digunakan untuk mengetahui bentuk penampang tanah pada satu posisi tertentu dengan tinggi garis bidik yang sama. Dapat dihitung elevasi beberapa titik dalam satu penampang. Di sini kita ada sebuah tabel, yaitu titik ABC dengan 3 foresight, yaitu yang pertama 1.000, yang kedua 1.200, yang ketiga 1.500. Lalu di sini dengan elevasi yang berbeda-beda juga. Jadi di sini diketahui HI-nya 102.000 meter. Lalu kita akan menggunakan rumus, yaitu elevasi sama dengan HI dikurangi dengan FS ya, foresight. Jadi di sini misalkan contohnya bisa 102.000 meter dikurangi dengan FS yang A, yaitu 1.000, menghasilkan elevasi 100.000. Begitu juga dengan data yang lain. Oke, jadi di sini setelah beberapa slide yang saya tampilkan, saya akan memberikan kesimpulan
bagaimana kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yaitu di sini kesimpulannya, water pass adalah metode penting dalam konstruksi, yaitu apabila kita akan mengukur sebuah lahan atau tanah sebelum kita akan melakukan sebuah konstruksi. Lalu yang kedua, water pass digunakan untuk menentukan elevasi secara akurat. Selanjutnya, water pass melibatkan alat seperti rambu ukur dan juga water pass dan juga meteran dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya menggunakan konsep backside dan juga foresight untuk menghitung beda tinggi. Dan yang terakhir sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek sebelum kita masuk ke dalam hal pembangunan suatu bangunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.